making disciples, transforming Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Katakan amin. Untuk itu tidak boleh ada seorang pun yang hari ini menyerah dengan hidup ini. Karena kita percaya Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kemampuan untuk kita bisa terus melangkah di dalam kehidupan kita ini. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul pagi hari ini, percaya meskipun tidak melihat. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak melihat atau belum melihat jalan-jalan Tuhan itu terbuka bagi kita. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, jawaban doa kita itu ada 3. Ya, kalau hari ini kita berdoa dan Tuhan itu menjawab iya, berarti Tuhan itu mau kita mendapatkannya. Tetapi kalau hari ini Tuhan berkata tidak, berarti kita tahu bahwa Tuhan kita tahu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Pasti ada sesuatu jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Amin. Tetapi kalau jawaban Tuhan itu tunggu, itu berarti tandanya Tuhan ingin kita ini tetap beriman, tetap percaya. Tetap melatih iman kita untuk next level dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang baru bertobat, baru mengenal Tuhan, mungkin pertolongan Tuhan sepertinya cepat. Ya, tetapi bagi orang-orang yang sudah mungkin sudah ikut Tuhan lama dan sudah mengalami kebaikan Tuhan, kadangkala saudara kita berdoa kok belum dijawab gitu ya. Ternyata Tuhan tuh punya maksud supaya kita tuh nggak mengandalkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan seperti yang lalu, tetapi Tuhan ingin kita melihat sesuatu yang jauh lebih di atas pengalaman yang lalu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan itu setia. Ya. Oleh sebab itu kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Terlebih dahulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Ya, ketika Paulus melihat jemaat di Korintus itu mulai goyah kepercayaannya. Ya, mulai lemah imannya oleh karena kondisi keadaan yang menghimpit mereka. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Ya, Paulus berkata sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa maksudnya? Ya, kata melihat dari bahasa Yunaninya itu berasal dari kata eidos yang artinya penglihatan mata secara jasmani. Penglihatan mata kita ini seringkali salah. Seringkali kita ini melihat sesuatu ternyata salah. Contohnya, ya, kalau kita hari ini melihat warna gitu ya, ada warna biru, orang bilang hijau kan itu ya, saudara bisa tahu ya. Ini hijau gitu kan, kalau saya sama suami bilang, ini warnanya hijau, bukan itu biru. Ya kadang-kadang mata kita ini bisa salah, melihat warna aja bisa salah gitu. Ya melihat apalagi gitu lah. Mungkin melihat seseorang dari fisiknya, wah kelihatannya keren, wah kelihatannya rohani. Tetapi sesungguhnya kehidupannya itu jauh daripada Tuhan. Lihat dari penampilan fisik saja. Ingat kisahnya di 1 Samuel 17 ayat yang ke-13 ketika Nabi Samuel itu disuruh Tuhan untuk mendoakan salah satu anak dari Isai untuk dijadikan raja, diurapi menjadi raja. Samuel berhadapan dengan anak-anak Isai itu badannya gede-gede, betul ya, tegap-tegap sebagai raja. Wah ini kayaknya ini cocok ini jadi raja. Ya keluarlah si Abinadab. Ya, keluar Abinadab, kemudian Tuhan berkata bukan. Ya, kemudian muncul lagi siapa namanya itu? Ada lagi yang namanya Eliab. Ya, Eliab. Yang kedua, yang pertama Eliab, yang kedua Abinadab. Begitu juga. Mungkin wah penampilannya keren, luar biasa. Wah cocok ini jadi raja. Hanya penampilan luar. Tapi Tuhan berkata apa pada Samuel? No, bukan ini. Syama juga begitu, bukan ini kata Tuhan. Terus siapa Tuhan? Terus Nabi Samuel berkata kepada Isai, Sai, apakah ini aja tak anakmu? Gak ada lain tak? Kok semuanya ini bukan kata Tuhan? Mungkin Samuel berkata, mungkin aku sudah kurang peka nih dengar suara Tuhan. Kadang apa yang kita lihat di depan mata itu belum tentu kehendak Tuhan. Apa yang kita lihat baik di depan mata kita, ternyata belum tentu itu kehendak Tuhan. Ternyata masih ada satu orang anak dari Isai yang ada di padang rumput menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor tuh.
Begitu dipanggil mungkin kaget Samuel, loh kok ini? Kok badannya kecil, imut-imut, pipinya kemerah-merahan. Enggak seperti Eliab, Abinadab, Syama, badannya gede-gede. Cocok jadi raja, ini kecil, ini cocoknya jadi benar-benar cocoknya hanya jadi penggembala kambing domba di padang rumput saja. Enggak cocok jadi raja, gimana jadi raja badannya kecil. Enggak cocok secara pandangan mata. Tetapi Tuhan berkata, ini yang aku mau. Ini loh Tuhan, ini loh kata Tuhan, ini loh orang yang aku urapi. Kemudian Nabi Samuel mengurapinya. Saudara, kadang-kala penglihatan kita secara mata itu, apa yang kita anggap benar itu belum tentu kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang waktu doa kita belum dijawab, ketika kita menemukan jalan buntu, kita lihat sesuatu, wah ini kayaknya benar nih. Begitu kita jalan ternyata bukan, kita menemui banyak kesulitan demi kesulitan. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita percaya meskipun kita belum melihat. Kita sabar menantikan janji Tuhan, kita sabar menantikan waktu Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Oke, saya bacakan ya. Judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Sampai di sini dulu. Saudara, ini kisah ketika Tuhan mengutus Nabi Elia pergi ke sebuah kota yang bernama Sarfat. Ketika Elia sudah meninggalkan sungai Kerit sudah menjadi kering. Ya, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Sarfat ini kota seperti apa sih? Sarfat itu adalah sebuah kota di mana sedang mengalami yang namanya kekeringan. Panasnya luar biasa. Ya. Dan Elia disuruh ke sana. Mungkin Elia nggak mengerti kenapa Tuhan suruh ke sana. Kok nggak ke kota yang lain aja yang lebih bagus, yang lebih sejuk, yang lebih enak begitu kan. Tapi itulah Tuhan. Kadang Tuhan itu, kehendak Tuhan dalam hidup kita itu kadang itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Betul? Kadang Tuhan tuh suruh kita melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita atau kehendak kita. Keinginan kita inginnya yang enak-enak. Tapi Tuhan lain, Tuhan ingin Elia pergi ke sana, sesuatu tempat yang mungkin nggak bagus. Dan Elia dikatakan Tuhan itu di sana akan ketemu dengan seorang janda. Dan di situ Elia akan dipelihara oleh seorang janda. Saya berenungkan lagi, apakah janda yang dipilih Tuhan ini janda kaya? Atau janda yang istimewa? Sehingga bisa memelihara kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Apakah janda ini adalah seorang janda yang punya banyak harta sehingga bisa kasih Elia makan dan penghidupan dan sebagainya. Ternyata setelah kita baca, siapakah janda ini? Janda ini adalah seorang yang belum mengenal Tuhan. Di Sarfat ini adalah kota di mana banyak sekali penyembahan berhalanya. Tidak mengenal Tuhan, belum mengenal juru selamat. Elia pergi ke sana bertemu dengan seorang janda yang miskin ternyata. Seorang janda yang hanya punya anak satu. Seorang janda yang hanya punya air cuma sedikit dalam kendi. Punya segenggam tepung sedikit. Segenggam itu cuma segini loh ya Bapak Ibu, sedikit banget. Hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli. Yang kecil, buli-buli itu kecil. Nah, ketika Elia berjumpa dengan Sarfat ini pikiran saya. Mungkin Elia berkata, wah kenapa Tuhan suruh aku ke sini bukannya ke seorang janda yang kok
Tuhan pelihara dengan janda yang modelnya seperti ini, apakah bisa? Gitu kan? Apakah mampu? Kadang mungkin kalau kita seperti Elia, mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi Elia taat saja. Dia taat kepada apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Dan ketika Elia bertemu dengan janda ini, Elia minta minum. Kalau kita baca tadi, minta minum. Sementara janda ini mengambil minum, Elia berkata, buatkan aku juga ya sepotong roti bundar. Nah di situ janda ini berseru, berteriak, demi Allahmu yang hidup. Rupanya janda ini juga sudah mendengar tentang Tuhan, tapi dia belum mengenal Tuhan. Janda Sarfat ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku enggak punya tepung lagi untuk buat kamu roti. Aku cuma punya segenggam ini loh, tepung dan minyak sedikit, ini aja untuk saya. Kalau saya buat untuk saya, maka setelah saya makan, setelah itu saya akan mati bersama dengan anak saya. Janda ini bukan hanya miskin, hanya punya keterbatasan yang ada, tapi janda ini pun orang yang tidak punya harapan. Orang yang di luar Tuhan, pastinya akan bicara seperti janda ini. Dia berkata, yang di depan mata kelihatannya cuma sedikit, hanya cuma ini. Setelah ini aku makan, aku akan mati. Itu perkataan orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya baru mengerti kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat, salah satunya Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan seorang janda miskin ini supaya hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu kalau menyuruh kita tuh tidak pernah nggak punya maksud tujuan yang mulia. Tuhan tuh selalu punya maksud ketika dia menyuruh kita ke suatu tempat atau melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang mungkin kadang-kadang nggak masuk di akal. Ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana yang mulia. Ternyata Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu supaya janda ini mengalami Yesus, mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, mengalami pertobatan. Saudara, kemudian kita melihat di sini Elia diutus ke janda Sarfat ini dengan maksud sebuah tujuan supaya janda ini berjumpa dengan Tuhan. Kemudian kita akan belajar bagaimana janda Sarfat ini seorang yang belum mengenal Elia juga harus percaya dengan perkataan Elia. Kita lanjut ya pembacaan firman Tuhan di ayat yang keberapa tadi? 13 ya. Bisa dimunculkan di situ enggak ya? Maaf ya, karena saya udah usia, jadi mungkin mata kurang kelihatan gitu kan. Bisa dimunculin di situ? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya, oke. Kita coba ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, perhatikan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ketika janda Sarfat ini berkata, demi Tuhan Allahmu aku gak bisa buat kamu roti, karena aku gak punya bahannya. Tinggal segini aja tepungnya, kalau aku kasih kamu, aku setelah itu akan mati. Aku gak makan. Tetapi saudara, orang yang hidup oleh karena percaya meskipun melihat, orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang janda ini lakukan? Ketika Elia berkata, jangan takut. Ada perkataan firman Tuhan yang Elia sampaikan kepada janda ini, jangan takut. Buatlah bagiku dulu sepotong roti itu, baru buatlah bagimu. Dan lihatlah, ya, tepung di dalam tempayanmu tuh gak akan habis-habis. Minyak dalam buli-bulimu tuh tak akan habis-habis. Sampai pada masa waktu yang sudah Tuhan tentukan. Saudara, kalau saudara menjadi seorang janda ini, dapat firman itu dengan kondisi keadaan yang dilihat di depan mata saudara gak baik keadaannya, benar-benar kurang. Tapi saudara mendapat firman Tuhan, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan berkata, ya, oke.
Atau saudara pikir-pikir dengan pikiran manusia kayaknya nggak mungkin deh. Tapi saya percaya kalau hari ini kita mengenal Tuhan, kata percaya itu bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita benar-benar yakin ya kepada siapa kita menyembah. Kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada siapa kita tahu, kepada siapa kita mengandalkan hidup kita. Kita percaya, kata percaya itu berarti berkeyakinan teguh kepada firman Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang ini adalah orang-orang yang berkata, aku berpegang teguh kepada firman-Mu. Nah, janda Sarfat ini ketika ayat yang sebelumnya kita baca, dia berkata demi Tuhan Allahmu, berarti dia paling tidak sudah pernah mendengar bahwa Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk memelihara. Jadi ketika Elia menyuruh Elia ini, buatlah bagiku dulu baru bagimu. Maka minyak itu gak akan habis-habis, tepung itu gak akan habis-habis. Janda ini mendengar firman Tuhan. Janda Sarfat ini mendengar perkataan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu yang berbicara dalam kehidupan janda ini menghasilkan sebuah iman, pengharapan. Ketika dia mendengar bahwa kamu gak akan kekurangan. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis, percayalah. Tepung dalam tempayanmu gak akan habis sampai pada masa masuk kekeringan ini berhenti. Tuhan pelihara kamu. Intinya seperti itu. Dan tiba-tiba imannya itu mulai muncul. Saudara, saya mau berkata, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan amin. Seberapa besar dampak firman Tuhan dalam hidup kita. Apakah firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita renungkan hari ini, itu benar-benar menjadi rema yang begitu kuat di dalam hidup kita. Untuk kita menjalani kehidupan kita day by day dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah Allah akan menerima balasannya. Firman Tuhan itu firman yang berkuasa. Kalau ada orang yang hari ini berkata, itu firman kan bukan buat saya. Firman itu mungkin buat tetangga, buat yang duduk di sebelah saya. Firman itu buat suami atau istri saya yang mungkin hari ini saudara datang dengan persoalan. Mungkin saudara datang dengan sebuah tuduhan dan sebagainya. Tapi saudara mungkin punya hati yang belum punya hati yang besar untuk dijamah oleh Tuhan. Dan saudara berkata, firman itu bukan buat saya. Saudara belum mau berubah. Tapi saya percaya firman Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Ketika firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya saudara, apakah hari ini kita cinta firman Tuhan? Apakah hari ini firman Tuhan itu benar-benar berbicara dalam kehidupan kita? Apakah firman Allah hari ini kita baca setiap hari di rumah, di saat teduh kita, atau pulang dari gereja firman Tuhan Alkitab ini kita taruh di atas lemari, kemudian waktu hari Minggu kita ambil lagi banyak debu, kita bersihkan, kemudian kita bawa lagi ke gereja. Sehingga firman itu enggak berkuasa. Sehingga pada saat kita dalam kesesakan, pergumulan, tekanan, himpitan, apa yang menjadi pegangan kita kalau bukan firman Tuhan? Kepada siapa kita datang saat kita membutuhkan jawaban? Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini firman Tuhan berkata kepada janda ini, jangan takut. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut juga. Apakah engkau percaya? Walau hari ini engkau belum melihat jalan-jalan itu terbuka bagimu. Ada 3 suara yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Hati-hati kalau kita enggak sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menjadi rema buat hidup kita dan menggerakkan hati kita untuk mempunyai iman yang teguh. Kita bisa salah mendengar kalau bukan mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar suara-suara lain yang melemahkan iman kita. Ada 3 suara di dunia ini, di hidup kita. Yang pertama itu suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Suara Tuhan itu pasti gak akan pernah lepas dari yang namanya firman Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan firman Tuhan pasti. Untuk kebaikan kita pasti.
Untuk menegur kita pasti, tapi teguran Tuhan itu untuk kebaikan kita supaya kita ini bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Makanya jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan. Kalau kita mendapat teguran Tuhan, berubahlah, bertobatlah supaya hidup kita itu mengalami pertumbuhan. Suara Tuhan itu gak pernah lepas dari firman Tuhan. Suara yang kedua adalah suara iblis. Kalau hari ini saudara bingung, saudara gak tahu harus buat apa, tiba-tiba ada suara di dalam hati saudara yang berkata, kamu ambil jalan yang ini aja. Padahal kita tahu jalan itu adalah jalan yang sesat. Jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, jangan hati kita terbujuk olehnya. Hati-hati dengan suara-suara yang ada di dalam hidup kita. Cek, kalau itu bukan dari firman Tuhan, kalau itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, abaikan saja, itu boleh diremehkan. Bahkan tidak perlu didengarkan. Tapi kalau itu firman Tuhan yang saudara dengar dan itu saudara tahu bahwa itu firman Tuhan, jangan pernah remehkan firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kita. Firman Tuhan berkuasa memulihkan kita, menyembuhkan kita, mengubahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah suara hati kita. Saya nggak bahas karena panjang tentang suara hati, suara hati nurani. Tapi Tuhan itu berbicara di dalam hati nurani kita. Makanya kalau suara hati kita itu di dalam hati kita, maka yang harus kita jaga adalah hati kita. Amin. Jangan hati kita menjadi degil sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Jangan biarkan hati kita tumpul. Kalau Tuhan bicara, ayo doa. Ayo baca firman Tuhan. Jangan pernah berkata, nanti dulu ya Tuhan. Nanti dulu masih sibuk nih. 10 menit lagi ya Tuhan. 10 menit lagi berlalu, ternyata kita punya kesibukan yang lain. Akhirnya kita nggak lagi dengar-dengaran akan Tuhan. Makanya lambat laun kalau kita nggak taat dengan hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Hal-hal yang simpel yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka hati kita akan menjadi tumpul. Lama-lama kita nggak bisa bedakan. Ini suara Tuhan, suara hati atau suara iblis. Makanya saudara, perlu kita ini merenungkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu kita terus dengar. Bahkan kita ucapkan supaya telinga kita mendengar. Di gereja seperti ini saudara mendengar firman Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu memberikan kita iman yang baru. Bukankah di dalam Roma ya, pasal yang ke-12 kalau nggak salah. Itu firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman itu yang kita dengar hari ini menimbulkan iman. Sama seperti janda ini. Saya percaya ketika janda ini mendengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu yang dia dengar itu menimbulkan iman. Ya, menimbulkan iman di dalam kehidupannya. Sehingga ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-15 ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dilakukan, seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, saya percaya ketika janda ini mendengar firman Tuhan. Firman yang dengar itu menimbulkan iman. Sehingga tadi kita baca, janda ini berbuat, ada sebuah tindakan iman. Bukan hanya dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia melangkah. Dia berbuat seperti apa yang Elia katakan, yaitu firman Tuhan. Ketaatan kita akan firman Tuhan, ketaatan kita akan suara Tuhan itu kadang-kala gak perlu dipertanyakan lagi, gak perlu banyak pertanyaan. Tuhan, kalau aku buat ini sungguhan tah? Sungguhkah Tuhan itu menjagai aku? Sungguh gak Tuhan? Kalau kita masih belum percaya kepada Tuhan, kalau kita belum sungguh-sungguh mempunyai keyakinan teguh kepada firman Tuhan, tentunya kita masih punya banyak pertimbangan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita pikirkan. Itu mungkin manusiawi kedengarannya, tapi mungkin tidak rohani di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah disampaikan. Kita ini diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang harus kita ambil. Kamu mau melakukan atau tidak? Elia berkata, kalau kamu lakukan itu,
maka Tuhan akan memelihara kamu sampai pada masa waktu yang ditentukan, pada masa kekeringan itu. Intinya kamu gak akan kekurangan. Wah, ini sebuah challenge dalam kehidupan si janda ini. Tapi kita lihat janda ini akhirnya berbuat seperti yang Elia katakan, dia bertindak dengan imannya. Ketaatan kita kepada Tuhan itu mengandung sebuah resiko. Resikonya yaitu tadi, mungkin benar gak kalau Tuhan itu memelihara aku? Kalau aku kasih Elia makan, kalau aku buat dulu roti ini buat orang lain, bagaimana dengan hidupku? Ada resiko yang kita ambil waktu kita taat sama Tuhan. Waktu hari ini engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, meninggalkan dosa lamamu, resikonya adalah engkau ditinggalkan oleh teman-temanmu mungkin yang dulu sama-sama berbuat dosa. Hari ini engkau yang sungguh-sungguh ingin bertumbuh di dalam Tuhan, membayar harga, ya, sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mungkin resikonya adalah engkau hari ini gak disukai oleh orang-orang yang ingin engkau bahwa engkau masuk sama-sama jatuh di dalam lubang dosa dan sebagainya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita ini di mana Tuhan ingin kita taat akan firman Tuhan. Ada resiko yang kita terima, tetapi saya percaya ketika kita melangkah dengan iman, kita akan belajar sesuatu dari Tuhan. Kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Katakan amin. Amin. Iman itu apa? Iman itu lain dengan nekat, Bapak Ibu ya. Iman itu ada dasarnya. Jadi kalau saudara hari ini yang istilahnya berdoa untuk sesuatu, mungkin untuk pekerjaan, mungkin untuk jodoh, mungkin untuk apa yang saudara hari ini pergumulkan. Saudara mintalah Tuhan berbicara lewat firman-Nya, supaya firman itu menjadi dasar iman kita. Karena iman itu bukan nekat. Ada orang yang melangkah, udah gak apa-apa, lakukan aja. Tuhan pasti berserta. Tetapi gak berdoa dulu, gak tanya Tuhan, mengandalkan pengalaman yang lama. Padahal Tuhan tuh selalu punya cara yang baru buat kita, katakan amin. Cara Tuhan tuh gak sama dengan cara-cara kita yang waktu Tuhan tolong kita waktu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Cara Tuhan tuh berbeda. Kalau kita gak deket sama Tuhan, gak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kita berkata gak apa-apa, jalankan aja, bisnis ini jalankan. Tanpa kita tanya Tuhan. Toh bisnis ini sama kok dengan yang lalu, pasti jalan-jalannya seperti ini. Begitu kita jalani, kita kaget karena apa? Pandemi datang sehingga berbalik semuanya, kita mengalami kerugian yang besar. Karena apa? Kita gak datang sama Tuhan, gak punya dasar firman Tuhan. Dikatakan iman itu, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin kita ini percaya dengan sesuatu yang belum kita lihat? Ya, iman itu dasar, tapi dasarnya itu punya dasar lagi, yaitu firman Tuhan. Kalau hari ini saudara, kita punya kerinduan. Orang tua kita diselamatkan. Berapa banyak dari tempat ini yang berdoa hari ini untuk orang tuamu belum diselamatkan. Saudara mungkin anakmu yang hari ini mungkin belum diselamatkan. Atau siapapun yang hari ini kau rindu diselamatkan. Saudara berdoa kepada Tuhan, saudara beriman. Iman itu perlu tindakan juga. Tindakannya apalah? Dengan apa yang kau doakan, yaitu hidupmu itu menjadi berkat. Ada orang yang berdoa ingin keluarganya diselamatkan, tapi hidupnya di dalam keluarga itu gak jadi berkat. Ngomel setiap hari, perkataannya kasar, ya, perkataannya itu selalu menghakimi dan sebagainya. Bagaimana mungkin orang yang kita doakan di rumah kita mau melihat Yesus dalam hidup kita, kalau hari ini kita tuh gak jadi berkat. Itu namanya gak sesuai dengan tindakan iman kita, gak sejalan. Tetapi kita belajar dari janda ini, saudara. Janda Sarfat ini adalah orang yang tidak hanya mendengar, tapi dia berani berbuat, berani melakukan sebuah tindakan iman. Kelihatannya sepertinya nekat ya orang ini. Tapi iman itu sesungguhnya bukan nekat, karena punya dasar, yaitu firman Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau berdoa,
dan engkau punya firman Tuhan, engkau pegang itu, percaya, engkau pegang erat firman Tuhan. Ketika engkau melalui lembah sekalipun, melalui padang gurun sekalipun, ketika engkau pegang firman Tuhan, tidak akan pernah firman Tuhan itu berdusta, katakan amin. Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita tepat pada waktunya, katakan amin. Amin. Saudara, ketika saya renov rumah, ketika saya pulang dari Manado ke Surabaya, saya ini berdoa sama Tuhan. Saya ini pingin punya rumah sendiri karena kami ini suami istri hamba Tuhan. Ternyata pekerjaan kami ini pekerjaan kami ini selain ya melayani, kami juga ini kontraktor ya Bapak Ibu ya. Kontrak terus gitu maksudnya. Pindah-pindah kontrakan gitu ya. Kaget tuh kontraktor Pak Yudi ya, bukan ya. Tapi kontraktor itu kontrak terus gitu ya. Pindah-pindah sampai pindah ke Manado itu sudah 8 kali. Itu sudah lebih dari angka sempurna ya. 7 itu angka sempurna, ini 8. Dari Manado pindah ke Surabaya 9, berarti itu lebih dari sempurna. Saya berkata, Tuhan ini sudah lebih loh Tuhan. Sudah dari angka sempurna. Minta Tuhan berkati kami rumah. Tapi waktu kita lihat tabungan, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin, jauh. Bayar DP aja nggak bisa. Bayar DP nggak bisa. Gimana ya Tuhan? Tapi kami rindu Tuhan, kami mau punya rumah sendiri. Karena juga capek loh. Ayo yang kontrak rumah hari ini capek nggak pindah-pindah terus. 2 tahun ringkesin barang lagi pindah. Nanti noto lagi, setelah itu 2 tahun selesai pindah lagi. Ya, iya kalau boleh diperpanjang, kalau nggak boleh pindah lagi. Nah saya itu 2 tahun pindah, 2 tahun pindah gitu sudah. Nah capek gitu kan. Nah kita juga sudah punya anak-anak. Anak-anak juga sudah waktu itu udah sekolah. Dulu waktu masih belum punya anak masih gampang. Barangnya nggak terlalu banyak, punya anak tambah banyak. Saya kan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati kami. Tapi sekali lagi waktu lihat tabungan kayaknya nggak mungkin. Disitulah kita ini belajar untuk percaya sama Tuhan. Nah waktu kita percaya sama Tuhan itu, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin. Waktu saya pulang ke Surabaya, kita menempati sebuah rumah yang dipinjami oleh gereja. Rumahnya cukup besar. Ya, rumahnya cukup besar. Kemudian rumahnya itu rumah lama. Bentuknya itu seperti rumah dokter, ya. Bangunannya kuno gitu ya. Terus kita masuk itu di halamannya itu banyak sekali rumput-rumputnya, itu luas sekali, bisa main sepak bola itu mungkin ya. Saya bilang, waduh, ini belum masuk rumah pekarangannya udah besar banget gitu kan ya. Begitu masuk rumah saudara, rumah lama itu kamarnya di sini, dapurnya bisa di pojok gitu loh, jauh banget gitu loh. Sampai saya tuh, waduh ini dapurnya jauh banget gitu. Akhirnya ya udah ditempati. Belum itu lagi, di lantainya itu muncul ulat-ulat. Nah saya ini di Manado itu, rumah saya di Manado itu juga sama, waktu kita diutus ke Manado, kita itu sama, rumahnya juga sama. Retak-retak lantainya karena di Manado itu suka gempa. Ya, sampai akhirnya kalau nggak gempa tuh kangen gitu loh, ya. Dikit-dikit kangen soalnya, udah dikit-dikit gempa, jadi kangen kalau kok nggak gempa ya gitu. Kangen gitu loh. Jadi akhirnya saudara, karena gempa itu lantainya itu bisa retak, bisa belah gini. Akhirnya itu muncul binatang-binatang dari dalam tanah. Begitu saya sampai di sana di Manado, sampai nggak pernah ada di Surabaya. Itu sampai saya ini bahasanya jijik itu ya, sampai udah akhirnya ya biasa. Nah sampai pulang ke Surabaya, itu kok nemui hal yang sama. Ternyata ngikutin saya sampai Surabaya. Ternyata ulat itu ngikutin, sampai anak saya ngomong, loh Pak, kok rumahnya jelek gitu. Kok rumahnya seperti ini, itu anak saya masih kecil. Tapi saya selalu membiasakan perkataan yang keluar dari mulut saya adalah perkataan yang positif. Perkataan iman, saya bilang sama anak saya, enggak apa-apa, sabar ya, sebentar lagi Tuhan sediakan kita rumah. Perkataan kita ini sangat berkuasa juga. Makanya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman Tuhan. Amin. Perkataan iman kita, bukan perkataan yang melemahkan. Nah saudara, ketika kita mau nyari rumah di Surabaya, ya, kita berdoa sama Tuhan. Kita cari rumah. Kemudian dapatlah rumah itu di sebuah yang hari ini kita tempati.
Di mana di situ harus renov karena banyak yang rusak-rusak. Ya. Dan akhirnya kita menempati rumah itu dengan harga mujizat Tuhan. Waktu saya masuk ke situ, Tuhan berkata, ini loh aku sediakan buat kamu. Ada damai sejahtera. Tapi saya ngomong, Tuhan, saya damai sejahtera sih. Tapi uangnya enggak damai sejahtera, Tuhan. Uangnya enggak cukup. Gimana Tuhan? Saudara, kalau saya ceritakan pengalaman saya dengan Tuhan, itu bisa enggak selesai ya hari ini. Itu panjang cerita. Singkatnya Tuhan itu bukakan jalan buat kita. Bukan hutang ya, bukan hutang kepada jemaat atau apa, enggak. Karena kita tuh anti hutang-hutang sama siapapun, sama jemaat khususnya, enggak. Kita ini hanya berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Nah saudara, ketika saya menerima itu, ya, menerima janji Tuhan itu, saya berdoa sama Tuhan, kita suami istri berdoa, kita srek. Nah, seperti janda ini kita melangkah dengan iman. Kita urus segala sesuatu. Ya, kita berdoa, kita dapat firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Oke, kita melangkah. Kemudian saudara, tiba waktunya kita nih harus renov rumah itu karena rumah itu kotor, rumah itu apa? Rusak dan sebagainya. Nah, ini loh, hal yang ketiga ini yang saya ingin saksikan kepada kita semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Seperti janda ini juga. Janda ini melakukan hal yang ketiga. Ketika dia percaya meskipun belum melihat, itu rela untuk melepaskan yang terbaik. Janda ini hanya punya apa? Segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi dia melepaskan itu, memberi yang terbaik. Lebih dahulu kepada orang lain. Lebih dahulu memberikan kepada Elia. Tanpa dia berpikir, dia nanti mati kelaparan atau apa. Karena dia punya dasar, aku percaya apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dan Tuhan benar-benar memelihara janda ini. Begitu pula dengan saya begitu baca ini, saya ingat firman Tuhan ini ketika saya menghadapi persis seperti janda Sarfat yang dia alami. Saya juga ngalami. Nah ketika kita renov rumah itu Bapak Ibu, saya suruh hitung kontraktornya. Hitung ya betul-betul kita punya hanya dana terbatas. Tolong dihitung baik-baik. Cukup, nggak lebih, nggak kurang. Pokoknya nggak bocor, nggak rusak dan sebagainya. Oke dihitung-hitung. Keluarlah angka ya. Ini sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Dia 30 juta. Wah 30 juta bagi kami cukup besar. Ya udah nggak apa-apa. Tapi beneran ya nggak ada tambah. Ya udah. Ternyata begitu jalan renovasi ternyata banyak rayap di sini. Saudara tahu itu harus dibongkar semua. Itu berapa yang harus dibutuhkan? Itu dibongkar lagi semuanya. Dihitung lagi ternyata enggak 30. 4 kali lipat Bapak Ibu. Saudara bisa hitung sendiri. Saya kaget. Waduh. Ya sudah. Kontraktor berkata, Bapak kan hamba Tuhan. Kok enggak punya iman? Wah. Gimana Bapak Ibu? Saudara kalau hamba Tuhan, saudara percaya firman, saudara khotbah seperti ini. Dia omongin seperti itu. Sama jemaat lagi, kontraktor itu jemaatnya. Jadi jemaat itu kontraktor kita. Dia bilang, kan Bapak hamba Tuhan, pendeta, khotbah. Kok enggak punya iman? Bukankah Tuhan itu menyediakan? Oh amin, amin. Saya bilang amin. Tapi Tuhan saya harus cari Tuhan. Saya enggak boleh ngawur. Saya enggak boleh berkata, oke. Saya berkata, tunggu ya. Terus akhirnya kita rundingan sama suami kita berdoa gimana Tuhan. Ya sudah kadung jalan. Kita dapat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dapatkan itu menjadi dasar kita untuk kita melangkah sampai pada akhir renovasi. Firman Tuhan itu saya dapatkan benar-benar di Yesaya berkata, aku sekali-kali tidak akan membuat engkau malu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat itu begitu loncat di hati saya. Waktu saya berdoa bersama dengan anak-anak saya masih kecil waktu itu. Anak saya Seren ini berdoa berlutut bersama dengan saya. Berdoa menyembah Tuhan. Saya ajar anak-anak saya untuk percaya kepada Tuhan. Saya ajarkan mereka untuk berharap. Saya selalu sharing dengan anak-anak walaupun anak-anak masih kecil. Jangan pernah remehkan anak-anak. Anak-anak pun bisa punya telinga yang mendengar. Ketika mereka mendengar, mama papanya punya pergumulan dan mendengar juga bahwa Tuhan itu berkuasa. Mereka pun punya iman. Ayo kita berdoa. Ini anak saya berdoa. Berdoanya luar biasa. Doa anak saya ini yang waktu masih kecil, hari ini sudah kuliah. Anak saya berdoa, Tuhan, Engkau kaya. Tuhan bisa curahkan uang yang banyak seperti hujan dari surga. Gimana saudara? Kalau doanya anak kecil seperti itu, Tuhan itu gak akan pernah tahan. Ini hatinya polos.
Walaupun doanya ngawur juga gitu kan. Bagaimana Tuhan bisa hujan uang gitu kan. Aneh juga, tapi ya udahlah, itu doa anak kecil. Saya latih anak-anak saya untuk percaya meskipun hari ini belum ada. Nah, waktu kita berdoa, Tuhan berkata, sekali-kali engkau tidak akan mendapat malu. Artinya saya berkata, Tuhan thank you. Artinya Tuhan akan memelihara kami sampai kami gak akan dapat malu. Kami akan melunasi semuanya. Kami gak akan malu dengan kontraktor itu yang berkata kami gak punya iman. Kami punya iman, kami percaya sama Tuhan. Nah, waktu kami lakukan itu tiba-tiba ada telepon dari seorang sahabat kami ya, hamba Tuhan juga. Dari Manado. Ya, hari ini yang menjadi gembala di Manado itu telepon kami bahwa ada seorang jemaat yang hari ini kekurangan. Gak bisa bayar sekolah. 3 bulan harus bayar uang sekolah, kalau enggak bisa lanjutin. Enggak boleh ikut ujian dan sebagainya. Hati kami ini belas kasihan karena apa? Kasihan kalau enggak bisa sekolah gimana? Hati kami ini ibah karena apa? Kita tahu jemaat ini setia sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan gimana ya? Akhirnya kita bersepakat berdoa. Akhirnya Tuhan itu berkata kepada kami, beri. Menggerakkan kami untuk memberi di tengah-tengah kekurangan. Saya ingat kisah janda Sarfat ini tinggal segenggam tepung. Tinggal sedikit minyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, lepaskan. Berilah dulu kepada hambaku, kepada orang lain. Kepada Elia, buatlah roti. Saya pun sama. Ketika saya mendapat firman Tuhan itu, Tuhan menggerakkan hati saya, mengingatkan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, beri. Maka engkau akan aku pelihara sampai pada masa kamu renov selesai, kamu tidak akan kekurangan. Saudara, Tuhan kita ajaib. Ketika saya bersepakat dengan suami, oke, kita kasih ya. Oke. Sepakat deal, kita kasih sejumlah uang. Suami saya menyebutkan angka. Contoh ya, 1 juta misalnya. Saya digerakkan Tuhan, enggak 1 juta. Kasih 2 juta, 2 kali lipat. 2 kali lipat itu besar bagi kami. Karena apa? Setelah itu kami gak punya duit lagi. Sama seperti janda ini, sudah gak punya tepung lagi. Sudah gak punya tepung lagi, sementara itu kami akan mati kelaparan. Hari itu mungkin saya bisa melihat tabungan saya, Tuhan duitnya pas-pasan. Kalau kami kasih orang lain, setelah itu kami gak tahu kami harus bayar apa. Tapi kami mau belajar percaya. Kalau Tuhan yang suruh kami gak ngawur, kami gak nekat, kami gak mau sok dipuji. Luar biasa ya, enggak Tuhan. Tuhan yang tahu hati kami. Bagaimana kami memberi dalam kekurangan. Kalau kita memberi dalam kelebihan gampang, betul Bapak Ibu. Kita punya banyak, kita punya apapun kita bisa beri. Gampang. Bicara soal apapun yang kita bisa berikan. Tapi kalau hari ini kita kita diminta Tuhan untuk melepaskan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kita punya hari ini. Yang kita sayang, yang kita pegang. Tuhan ingin kita lepaskan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ketika itu saya suruh suami saya, sudah transfer aja. Suami saya pergi ke ATM. Kalau menurut ceritanya dia, suami saya berkata, berharap pinnya salah gitu kan. Pencetnya itu 3 kali salah kan gak ke transfer ya. Sengaja salah-salahin gitu kan, enggak. Ternyata enggak salah. Ternyata transaksi berhasil, transfer. Ya, suami saya berkata, uangnya transfer, hatinya juga ikut transfer gitu kan. Karena di mana hatimu berada, uangmu berada, di situ hatimu. Jadi saudara sudah transfer. Nah, setelah pulang ternyata banyak kebutuhan yang mendadak. Yang bayar sekolah lah, yang bayar inilah. Ya sudah kadung ditransfer. Tapi saya ingat firman Tuhan. Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan membuat aku malu. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan aku. Firman Tuhan itu menjadi dasar bagi saya untuk saya melangkah tanpa ketakutan, tanpa panik, tanpa bingung. Saya tetap berjalan, saya tetap melakukan aktivitas, saya tetap renov, tetap tenang. Karena saya tahu Tuhan akan menolong saya tepat pada waktunya. Begitu bayar kontraktor, saya tahu Tuhan menyediakan. Ini level iman yang gak main-main. Ketika kalau kita hari ini gak kenal Tuhan, kita gak berpegang yakin dengan teguh, kita gak berani melakukannya. Tapi saya diajar Tuhan untuk next level. Selalu pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu selalu next level. Murid-murid Tuhan ketika diajar Tuhan, ketika menyembuhkan orang sakit,
Murid-muridnya sudah kaget, wah bisa menyembuhkan orang sakit disembuhkan. Tuhan gak sampai di situ mengajar murid-muridnya, Tuhan bawa lagi murid-muridnya untuk membangkitkan orang mati. Ya, murid-muridnya diajak untuk kepada Lazarus yang mati dibangkitkan setelah murid-muridnya tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Murid-muridnya dipakai juga untuk menyembuhkan orang sakit. Sekarang next levelnya imannya harus membangkitkan orang mati. Murid-muridnya ragu lagi, mana bisa Tuhan yang sudah mati bangkit. Tuhan tuh selalu bawa kita next level, katakan amin. Pertumbuhan rohani itu gak bisa segini-segini aja. Makanya bersyukurlah kalau hari ini proses dalam kehidupan saudara. Jangan mengeluh, jangan ngomel dulu karena Tuhan sedang bawa saudara next level, katakan amin. Nah iman saya seperti itu, saya diajar Tuhan untuk percaya saja meskipun saya gak melihat itu gak seperti dulu. Banyak sekali pengalaman waktu saya divonis dokter gak bisa punya anak. Saya berdoa, di tengah kemustahilan Tuhan buat mujizat. Itu di cerita yang lain. Tapi Tuhan itu gak mau saya punya iman hanya segitu. Tapi hari ini waktu hari itu saya diajar Tuhan untuk memberi dulu di tengah kekurangan. Itu sesuatu yang baru buat saya. Waduh gimana ya Tuhan. Tapi saya belajar taat. Sampai akhirnya ketika kita melepaskan yang terbaik seperti janda ini, melepaskan tepungnya, minyaknya. Tuhan pelihara, begitu pula Tuhan memelihara saya. Sampai akhirnya satu hari ketika saya pelayanan bersama dengan suami di sebuah kota. Ketemu dengan seorang jemaat yang lama gak pernah ketemu. Akhirnya dia berkata, aku kemarin berdoa. Tuhan menggerakkan aku untuk berkati. Bayangin saudara, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk berkati kita. Amin. Keadaan, situasi apapun yang kita gak pernah bayangkan, gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul di hati. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, gak pernah kita pikirkan. Gak kenal juga, saya juga gak seberapa kenal. Sudah lama juga gak pernah ketemu. Kok tiba-tiba Tuhan bisa bicara sama dia, aneh. Kok gak Tuhan bicara dengan orang yang kita kenal. Ya mungkin dengan sesama teman-teman di gereja. Kita tahu kondisi keekonominya seperti apa. Mungkin kita bisa deket-deket dengan orang yang kita tahu ini lumayan kaya ini mungkin. Tapi kita gak boleh punya mental seperti itu, amin. Kalau kita bergantung sama Tuhan, bergantung bulat sama Tuhan, bukan kepada manusia. Akhirnya Tuhan bisa pakai orang yang sederhana ini bagi kita. Dia bilang, saya mau beri ini buat Koko. Dia keluarkan amplop, saya berkata, enggak, thank you. Saya dan suami enggak mau terima, saya bilang, enggak, kamu lebih butuh daripada kami. Walaupun kita juga butuh waktu itu ya. Tapi kita mau enggak, jangan, kita enggak rela terima itu, kamu butuh, enggak, kita enggak mau. Tuhan pasti bisa berkati kami. Saya ngomong itu, jangan kamu pakai aja. Enggak kok ini, lempar-lemparan amplop. Enggak, jangan. Iya kok enggak, bingung. Ini di rumah makan, lempar-lemparan. Saya bilang, aduh gimana ya ini ya. Ayolah kok, please lah kok, ayolah kok, gimana ya. Akhirnya saudara ya sudah. Saya bilang sama suami, ya sudah terima aja gak apa-apa, kita doakan. Ketaatan dia juga akan membuahkan berkat yang baru buat dia. Saudara, ketika kita buka amplop itu isinya 2 kali lipat dari apa yang kita transfer ke Manado. Amin. Tuhan kita, berikan tepuk tangan. Tuhan kita itu tidak pernah berhutang buat kita, kepada kita. Katakan amin. Begitu dia lihat hati kita yang taat. Ketaatan itu beresiko. Tapi ketika kita taat, Bapa kita di surga itu melihat ketaatan kita. Dia tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang taat. Dia akan mencurahkan berkatnya. Masalahnya kita berani enggak untuk taat? Masalahnya kita percaya enggak waktu kita dalam kebutuhan, kita disuruh Tuhan itu memberi yang terbaik. Hari ini bukan hanya bicara soal uang Bapak Ibu. Bicara soal kasih. Bicara soal pemberian kepada orang-orang lain. Hari ini kalau kasihmu, kalau hari ini engkau disakiti, hari ini engkau punya masalah dan sebagainya. Dengan seseorang, orang itu menyakiti hatimu, apakah hari ini pemberian terbaik yang Tuhan mau dari engkau adalah pemberian pengampunan? Maukah engkau memberikan, melepaskan yang terbaik itu pengampunan buat orang lain? Atau engkau tahan-tahan, enggak Tuhan, aku sudah terlalu sakit, gak mungkin aku bisa mengampuni. Kalau saudara gak taat sama Tuhan, Tuhan berkata kalau engkau gak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni kamu. Maka firman Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Tuhan gak akan mengampuni kita. Bayangkan saudara, apakah kita terlalu kudus lebih daripada Tuhan sehingga kita hari ini gak bisa mengampuni?
Saya selalu ingatkan diri saya kalau ada orang yang berlaku salah kepada saya atau menyakiti dalam hidup kita, kan banyak sekali terjadi ya. Saya selalu ingat salib Tuhan. Kalau Tuhan saja rela mati buat saya, orang berdosa. Tuhan mau ampuni saya. Saya orang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, masa saya nggak ngampuni orang yang menyakiti saya. Saya minta kasih Tuhan memenuhi saya. Begitu saya penuh dengan kasih Tuhan, saya berikan. Saya berikan kasih Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya berikan, yang terbaik buat dia. Saya kembali penuh dengan damai sejahtera. Mungkin apa yang hari ini kita punya, yang kita bisa berikan buat orang lain seperti janda ini. Berikan dulu kepada orang lain. Kalau Tuhan suruh kita beri yang terbaik buat orang lain, berilah. Jangan tahan-tahan, katakan amin. Maka Bapamu yang di surga, dia gak akan pernah tahan-tahan. Ingat ceritanya Ribka ya. Ketika ketemu dengan Eliezer. Ketika Eliezer minta minum kepada Ribka. Ribka itu gadis yang cantik loh. Pada masa itu ya. Mengambil air itu bagi seorang wanita itu gak mudah, karena apa? Harus turun ke bawah. Tiba-tiba Eliezer berkata, karena disuruh Abraham untuk mencari jodoh bagi anaknya, Ishak. Pilih ya wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang istilahnya wanita yang baik lah, yang punya karakter baik. Saudara, si Ribka ini hanya seorang gadis sederhana. Dia ngambil air di bawah. Bayangin, kalau saudara baca, Eliezer tuh bawa unta tuh gak hanya satu, bawa unta berapa? 10. Unta kalau minum air itu kan gak bisa 1 gelas ya. Kalau saudara lihat di kebun binatang, kalau unta minum air itu bisa 1 bak mandi. Bayangin dikatakan, kamu mau aku minta air, kata Eliezer. Bolehkah aku minta air? Boleh. Tapi juga ya, sama unta-untaku semuanya, 10-10-nya kasih minum. Bayangin, saya membayangkan Ribka itu turun ke bawah itu bisa dari cantik, bisa luntur, ya toh. Rambutnya ini bisa, bisa basah, bisa jadi kelihatannya pertama awalnya cantik, jadi nggak cantik lagi karena apa? Sudah basah kuyup karena harus ngambil air. Tapi Ribka itu memberi yang terbaik. Saya belajar dari kehidupan Ribka. Ribka itu memberi dulu kepada orang lain apa yang dia bisa berikan. Bagi dia itu air itu berharga. Aku ini punya air untuk aku minum di rumah, ngapain aku kasih orang yang aku nggak kenal? Tapi Ribka itu taat. Dia punya hati yang memberi. Akhirnya Tuhan itu memberkati Ribka. Sehingga hari itu Ribka terakhir kalinya menjadi orang yang turun ke sumur itu. Dan setelah itu dia menjadi seorang istri, seorang Ishak, seorang yang kaya raya. Anak dari Abraham. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ketika kita mulai taat belajar memberi yang terbaik. Rela melepaskan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Saya berani berkata, ada berkat kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita setelah ketaatan kita. Katakan amin. Amin. Dan biar hari ini kita boleh belajar dari kisah ini. Bagaimana kita percaya meskipun kita belum lihat. Janda ini percaya, dia mendengar firman Tuhan. Imannya bangkit. Tidak hanya sampai itu dia berbuat, dia melakukan sebuah tindakan iman. Dia melakukan imannya itu menjadi aktif. Dia percaya, dia berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Dan dia rela melepaskan yang terbaik. Dan kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memelihara janda ini sampai pada masa waktu kekeringan yang sudah ditentukan berakhir. Tuhan kita setia, katakan amin. Beranikah kita percaya sekalipun hari ini kita belum melihat jawaban doa. Beranikah kita berkata, Tuhan, aku mau memberi yang terbaik. Walaupun hari ini aku juga perlu. Pemberian kita kepada Tuhan tidak akan pernah membuat Tuhan itu berdiam diri. Tuhan akan melihat, dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberkati kita. Doa kita pasti dijawab Tuhan, katakan amin. Pergumulan saudara pasti akan ditolong Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu suka berdusta. Tapi Tuhan janjinya iya dan amin. Amin. Firman Tuhan berkata, masakan dia yang berfirman, dia yang tidak menepati janji. Dia bukan Allah yang berdusta. Dia yang berfirman, dia juga pasti yang akan menepati janjinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah hari ini engkau ada dalam sebuah pergumulan, ada dalam sebuah masalah, di mana engkau diperhadapkan dengan berbagai banyak hal yang harus mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupmu. Saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah jauh daripadamu, Dia dekat dengan engkau. Apakah engkau percaya hari ini sekalipun engkau belum melihat? Jalan-jalan Tuhan dibuka bagimu, sepertinya tertutup Tuhan. Tapi saya berkata, Tuhan tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Penjaga Israel, Dia tidak pernah terlelap. Sepasang mata di surga melihat kehidupanmu. Dia tahu sampai kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Kalau engkau datang kepada manusia hari ini, kau mungkin datang kepada pemimpinmu, bisa memberikan nasihat, itu bagus, itu menguatkan, datanglah kepada mereka. Tapi jauh daripada itu, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan menemukan kehidupan. Carilah Tuhan, kata firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Engkau akan hidup, engkau gak akan kekurangan, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami berkat, engkau akan mengalami kemuliaan. Cari Tuhan. Maka Tuhan akan datang dalam hidupmu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Jangan jauh daripada Tuhan ketika engkau hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Jangan semakin jauh atau meninggalkan Tuhan. Semakinlah mendekat. Semakinlah bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan, Dia akan menolong hidup. Making disciples, transforming lives.